Satu orang perampok, dua bank, 20 kilometer. Dan ini hanya 30 menit. Polisi bilang ini mustahil dan tidak mungkin terjadi. Tapi nyatanya ini ada. Selang beberapa waktu polisi menangkap satu orang tersangka. Mereka pikir perampokan telah berhenti. Tetapi itu hal yang salah. 3 minggu kemudian terjadi perampokan bank lain di wilayah tersebut. Dengan cara yang sama, topeng sama, pistol sama. Polisi akhirnya bertanya-tanya, apakah dia kabur dari penjara? Dan jawabannya tidak. Dia masih ditahan. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Karena perampok yang mereka kejar dan telah ditangkap selama ini tidak pernah beraksi sendirian. Dia mempunyai kembar identik yang wajah sama persis, baju sama, kumis sama, hanya sidik jari yang berbeda. Dan ironisnya, polisi butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadarinya. Sampai suatu hari, mereka menemukan sebuah foto yang menunjukkan dua pria di dalam restoran mewah, wajah yang sama persis tersenyum, dan di sanalah polisi mulai menyadari mereka tidak memburu satu perampok, tetapi dua. Dan saat ini satu telah ditangkap, satu lagi masih dalam pelarian dan masih buronan sampai dengan hari ini. Ini adalah kisah yang melegenda di Australia dengan julukan After Dark Bandit. Tapi untuk memahaminya kita harus mundur cerita ini ke beberapa tahun belakang, di mana kisah ini berawal dari kehidupan ayahnya semasa muda yang bernama Kay Morgan. Dia adalah seorang pria yang juga seorang perampok bank, dan dia mengajarkan ilmunya tentang perampokan kepada anak-anaknya. Oke, mari kita mulai ceritanya ini dari awal. Pada tahun 1949, Kay Morgan seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun. Dia masuk ke Commercial Bank di Eltham, pinggiran Melbourne. Dia memakai setelan biru gelap, topi abu-abu, kacamata hitam. Di dalam bank tersebut dia bilang mau membuka rekening baru. Tapi begitu teller mendekati dia buru-buru menarik pistol Browning, yaitu sejenis pistol semi-otomatis legendaris dirancang oleh John Browning, dikenal sebagai P35 dan diperkenalkan pada tahun 1935. Kay melakukan aksinya sendirian. Kay mencuri pistol tersebut dari kamar tidur manajer bank Greenborough, Henry Wallace, pada 9 Desember 1949, yaitu sekitar seminggu sebelum perampokan di Eltham. Pada saat terjadi perampokan tersebut, suasananya begitu riuh dan tidak terkendali. Kay berteriak-teriak di dalam bank untuk segera mengumpulkan uang-uangnya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya itu sungguh di luar dugaan. Di mana si teller dan manajer bank itu tidak takut sama sekali dengan situasi tersebut. Mereka malah menarik pistol mereka sendiri dari saku mereka. Kay mulai panik. Dia melepaskan tembakan, satu peluru menembus ke counter, meleset di antara kaki teller, dan peluru lainnya menghantam langit-langit. Setelah itu dia kabur. Tidak sampai di situ, teller dan manajernya ini mengejar sambil menembakkan peluru tersebut. Hampir 15 tembakan dilepaskan ke mobil curian si Kay. Mobilnya tertembak berkali-kali, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan sampai akhirnya si Kay ini mulai terdesak. Dia mulai panik, saking paniknya si Kay tidak bisa mengontrol laju kendaraannya. Dan tiba-tiba kendaraan Kay menabrak tanggul dan mengalami kerusakan. Setelah itu Kay keluar dari kendaraan dan dia kabur ke dalam semak-semak.
Setelah dilakukan pencarian, akhirnya Kay ini tertangkap. Pada saat interogasi, si Kay berdalih dengan nada yang memelas untuk mendapatkan empati. Dia mengaku katanya dia butuh uang untuk membayar hutang ke ayahnya sendiri. Dan akhirnya setelah menjalani serangkaian persidangan, Kay Morgan ini dipenjara hampir 3 tahun. Tapi itu bukan akhir dari cerita ini. Justru itu awal dari warisan kegelapan yang mendasari kenapa pencurian besar itu terjadi. Setelah Kay Morgan menjalani masa hukumannya, dia akhirnya pindah ke sebuah kota kecil di wilayah Gippsland, Victoria Selatan. Masih di wilayah negara bagian Victoria. Dia kemudian menikahi teman masa kecilnya dengan nama Beryl. Selang beberapa tahun, Beryl akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1953 melahirkan anak. Di sini Beryl melahirkan 2 anak kembar yang identik, Peter dan Doc. Dari awal mereka tidak bisa dibedakan. Wajah sama, rambut sama, ekspresi pun sama. Tapi ada yang berbeda dari keluarga ini. Ayah mereka belum benar-benar berubah. Jadi setelah keluar dari penjara, si Kay ini masih tetap saja, dia tetap melakukan kejahatan-kejahatan yang sama. Setelah menjalani hukuman 3 tahun akibat perampokan bank yang gagal di Eltham pada tahun 1949, Kay Morgan kembali ke kebiasaan lamanya. Tapi kali ini targetnya bukan bank lagi, tetapi kantor pos. Dia masuk lewat atap yang sengaja dilonggarkan. Berangkas dibawanya dengan troli, dimasukkan ke dalam mobil, dibawa ke rumah sewaan dia. Sementara itu, setelah sampai di rumah tersebut, Kay mencoba untuk membuka berangkas tersebut dengan pahat kayu. 2 anak laki-laki kembarnya, si Peter Morgan dan Douglas Morgan ini masih bermain di ruangan sebelah mereka. Dia ini, 2 anak ini mendengar suara pahat memecah logam-logam tersebut. Mereka berdua mendengar umpatan dari ayahnya. Mereka tahu persis apa yang terjadi, tapi bagi mereka ini adalah hal yang normal. Kay sering melibatkan Peter dan Doc kecil dalam aksi kriminal ringannya, seperti menjadi pengintai saat ia membobol berangkas, yang kemudian ini membentuk jalur hidup mereka menjadi perampok bank di masa dewasa mereka. Bahkan pada sesi wawancara dengan media, Doc kemudian berkata, "Masa kecil saya adalah petualangan yang hebat. Aku masih tersenyum mengingatnya." Peter, dia tidak pernah berbicara. Selanjutnya, si Kay ini tidak hanya merampok sendirian, dia mengajak anak-anaknya. Satu kalimat yang bahkan selalu akan diingat oleh anak-anaknya, apapun yang perlu kalian lakukan untuk maju dalam hidup, itu boleh, asalkan tidak ada yang terluka. Dan si Doc selalu menjadi sukarelawan pertamanya. Jadi diceritakan bahwa pada suatu malam, Doc baru berusia 12 tahun. Kay parkir di depan sebuah supermarket untuk melancarkan aksinya. Dia berpesan kepada Doc, "Kalau kamu tunggu di sini, kasih tahu kalau ada yang datang." Doc duduk di kursi pengemudi, merasa sangat keren di sana. Lalu tiba-tiba alarm supermarket berbunyi keras, memekakkan telinga. Doc menunggu 1 menit, 2, 5, rasanya seperti selama-lamanya. Suasana di sana benar-benar menegangkan. Si Doc panik, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Berharap ayahnya bisa segera datang. Pintu mobil dalam kondisi terbuka, ayahnya tiba-tiba melompat masuk dari kegelapan. Pindah ke sebelah kamu," kata si Kay. Setelah itu mereka melaju kencang meninggalkan tempat kejadian. Dan itulah pertama kalinya Doc ikut serta dalam kejahatan ayahnya. Dan bukan yang terakhir. Keluarga Morgan selalu dalam pelarian. Selama masa kecil mereka, Peter dan Doc tinggal lebih dari 40 rumah yang berbeda. Berganti nama, menghilang. Doc menyebut mereka geng 4, yaitu Kay, Beryl mamahnya, Peter dan Doc. Tapi kemudian segalanya hancur. Beryl mencurigai Kay berselingkuh dan terjadi permasalahan ekonomi yang melanda keluarga tersebut. Suatu malam dalam pertengkaran hebat, Kay Arthur Morgan sedang dalam kondisi emosional dan putus asa karena masalah keuangan.
Istrinya Beryl yang sudah lelah dengan perilaku kriminal suaminya menolak memberikan kunci mobil tersebut agar Kay tidak bisa pergi untuk merampok. Karena tidak ada mobil, Kay tetap bersikeras melakukan aksinya. Dia mengambil sebuah gerobak dorong dari rumah mereka dan berjalan kaki menuju ke sebuah kantor pos di Eltham. Aksi nekat Kay pun berjalan sangat mulus. Dia berhasil membobol kantor pos tersebut dan mengeluarkan berangkas logam yang sangat berat. Dia mengangkat berangkas itu ke atas gerobak dorongnya saat sedang mendorong gerobak berisi berangkas itu di jalanan Eltham yang gelap dan sepi. Roda gerobaknya patah. Kay tidak mampu memindahkan berangkas itu tanpa bantuan alat sama sekali. Di sini Kay harus kejar-kejaran dengan waktu. Takut aksinya ini ketahuan, akhirnya terpaksa Kay ini meninggalkan berangkas dan gerobak tersebut di pinggir jalan dan pulang dengan tangan hampa. Namun, polisi dengan mudah melacak gerobak tersebut. Saat polisi berhasil melacaknya, dilakukanlah pengepungan oleh polisi di rumah Kay. Di sini Kay tidak menyerah begitu saja. Dalam keputusan untuk meloloskan diri, ia menggunakan linggis sebagai senjata jarak dekat dia. Kay ditangkap sebelum petugas berhasil melumpuhkannya. Kay sempat mengayunkan linggis tersebut dan menghantam kepala salah satu anggota polisi yang mencoba menangkapnya. Akibat serangan fisik terhadap petugas dan percobaan perampokan bersenjata tersebut, hukuman Kay menjadi lebih berat. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di penjara Pentridge. Setelah menjalani masa hukumannya, Kay bersumpah untuk berhenti dari dunia kriminal. Dia dan keluarga menjalani hidup normal, ingin menjadi orang yang baik dan melakukan penebusan dosa di sini. Hari-hari Kay dijalani dengan sangat normal. Dalam masanya dia menjadi seorang carpenter, kemudian membangun bisnis propertinya sampai sukses. Hingga pada tahun 1970, krisis melanda Australia dan bisnis si Kay ini bangkrut. Karena putus asa dan jatuh miskin, si Kay mulai melakukan tindakan kriminal lagi. Dia mulai melakukan pencurian berangkas lagi di sini. Inilah masa di mana ia sering mengajak Peter dan Doc yang masih remaja untuk membantunya melakukan pengintaian saat ia membobol kantor pos atau toko-toko kecil. Setelah keluar dari Pentridge, Kay tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang kriminal. Hingga akhirnya ia meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 1974. Yang kemudian memicu Peter dan Doc untuk memulai aksi After Dark Bandit.